Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi di Islam Itu Indah bersama saya Mikdad Adausi, dan di samping saya tentunya sudah ada guru-guru kita yang akan memberikan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Di sebelah kanan saya kita sapa dulu ya, ada Ustazah Sifa. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada Habib Usman. Habib, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Waduh, seger banget hari ini. Dan Ustadz ganteng kita, Ustadz Milena, apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Masya Allah, semangat Masya Allah, banget nih hari sehat ini nih. dong, Ada apa gerangan, alhamdulillah. Masya Allah. Baik jamaah, pasti jamaah udah pada penasaran nih. Pengen tahu, kok ada sih berdagang dengan Allah, bisa minjem uang sama Allah? Emang bener? Nah makanya kita akan belajar bareng guru-guru kita, berdagang yang sesuai syariat Islam. Dalam tema kita yang hari ini yang sangat luar biasa, jual beli sama Allah, hidup auto kaya dan berkah. Masya Allah. Nih, saya mau ke Ustadz Syam dulu nih. Ustadz, saya masih bingung ini. Kan biasanya kalau kita jual beli, berdagang itu sama manusia kan ya. Bertransaksi sama manusia. Tapi benar nggak sih kita ini bisa berdagang dan meminjamkan uang ke Allah? Nah ini bagaimana nih dalam sudut pandang Islam? Terus apa aja sih keuntungan yang kita bisa dapat kalau kita berdagang atau meminjamkan uang ke Allah? Masya Allah, mohon penjelasannya guru kita Ustadz Syam, silakan. Tapi guruku Habib Usman, Ustaz Syifa, Mas Mikdad dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah membeli dari orang-orang beriman harta mereka, kemudian jiwa mereka dengan surga. Artinya Allah membeli harta kita, jiwa kita dengan surga. Allah membelinya dengan alat tukar surga. Subhanallah. Ini bahasa Allah sangat romantis nih. Jadi sebenarnya diri kita ini hak kita. Ya kan? Misalnya Mikdad jualan handphone misalnya. Aku mau beli. Berarti yang punya hak siapa sekarang sebelum ku beli? Masih aku. Masih Mikdad Iya. gitu. Mikdad punya sesuatu. Setelah aku beli jadi hak siapa? Hak Jadi pembeli, hakku, Ustaz. Ya. hak pembelinya. Allah tuh menggunakan kata ishtara. Allah menggunakan kata yang namanya membeli. Apanya yang dibeli? Innallaha ashtara minal mu'minin. Dari orang-orang yang beriman. Anfusahum, jiwa mereka, diri mereka, hidup mereka. Wa amwalahum, dan harta mereka. Dan dibelinya menggunakan surga. Seakan-akan Allah tuh kayak, ini hidup saya nih sebenarnya hak saya. Saya mau sholat ya terserah saya. Saya mau zakat ya terserah saya. Bentar lagi bulan Ramadan saya mau puasa nggak puasa ya terserah saya gitu. Ini hak saya menggunakan tubuh saya. Tapi bahasa Allah sangat romantis. Kalau gitu kata Allah, aku beli deh. Belinya pakai apa ya Allah? Bi anna lahumul jannah. Ku beli dengan surga. Ya Masya Rabbi. Allah. Jadi aturan yang Allah berikan kepada kita, segala sesuatu yang Allah aturkan untuk kita, itu tidak pernah menyalahi fitrah manusia. Ngapain sih capek-capek sholat? Oh ternyata sholat kita itu karena Allah telah membeli kita dengan surganya. Allah telah membayar kita dengan surganya. Kan ada orang hitung-hitungan. Saya nggak mau sholat, puasa sunnah besok, hadiahnya apa? Pahalanya apa? Gak apa-apa seperti itu, tapi itu belum murni karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk mungkin kita yang baru-baru hijrah atau baru belajar, gak apa-apa ketika kita termotivasi dengan surganya Allah. Namun ayat ini begitu indah, begitu romantis ketika Allah memposisikan dirinya sebagai pembeli dan memperhatikan bahwasanya memberitahukan kepada kita bahwa hai manusia, sebenarnya jiwamu, hartamu itu adalah hakmu. Sekarang aku ingin membelinya dengan surga. Kira-kira kalau ada seseorang punya handphone misalnya harganya 5 juta. Tapi aku mau beli, ya udah aku beli 100 juta. Dikasih nggak? Kasih. Wah, Ya ya Allah, yang dikasih untung lah. siapa? Yang untung siapa?
Yang Masya Allah. untung adalah yang menjualnya. Betul. Ketika Allah membeli kita dengan surga, yang untung siapa? Yang untung adalah kita. Toh yang menciptakan kita juga Allah, yang memberi kita mata adalah Allah, yang memberi kita tangan, kemampuan, akal semuanya adalah Allah. Tapi Allah sendiri lagi yang kembali membelinya. Subhanallah. Bentuk kasih sayang Allah terhadap manusia. Bi anna lahumul jannah. Kemudian harta kita pun Allah membelinya dengan surga. Yakni orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang membantu fakir miskin, orang-orang yang membantu anak yatim, orang-orang yang membantu orang yang kesusahan ataupun berpahala jariah di sana, berwakaf, berzakat ataupun bersedekah, berinfak, maka mereka semua sesungguhnya sedang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, dan alat tukarnya Allah tidak lain dan tidak bukan adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan yakni tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah ada ruginya. Secara manusiawi, secara fitrah, dagang itu nggak selamanya untung. Betul. Dagang itu pasti ada kadang-kadang ruginya, kadang-kala overhead, kadang-kala yang namanya bangkrut malah. Tapi ternyata ada perdagangan tijaratan la tabur, kata Allah. Perdagangan yang tidak akan pernah yang namanya merugi. Perdagangan apa itu? Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, yaitu orang-orang yang tidak meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk hal-hal duniawi. Ingatkah kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, karena di sana kan dagang semuanya, perdagangan tuh pada masa itu. Kemudian ada pedagang yang datang, kemudian Rasulullah lagi sholat, lagi berkhutbah, mereka meninggalkan Rasulullah. Maka mereka itulah orang-orang yang merugi, yang memilih dunia dan meninggalkan Allah. Padahal pembeli terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa ya, begitu baiknya Allah. Allah yang ngasih kita jiwa, ngasih kita raga, Harta. dibeli juga sama Dibeli juga sama Allah. Terus dikasih hadiah lagi. Dikasih hadiah lagi, belinya beli untung lagi Iya, ya kan? Masya Allah. Ibaratkan kita dikasih HP sama orang tua kita nih. Terus di orang tua kita beli lagi Beli dengan harga lagi. yang lebih mahal. Ya Masya Allah. Allah. Itulah luar biasanya Allah sama kita, begitu baiknya ya. Baik jamaah, luar biasa, semakin seru pembahasan kita hari ini. Tapi bicara tentang perdagangan nih, di era digital sekarang nih semakin banyak bentuk perdagangan. Nah makanya aku mau nunjukin ke kalian, ke jamaah yang ada di rumah. Ada artikel beredar viral di Twitter, curhatan seorang wanita pemilik online shop yang memakai jasa endorse selebriti TikTok. Dia menghubungi kontak selebriti TikTok tersebut dengan baik-baik dan meminta honest review penilaian yang jujur. Namun ketika sudah ditransfer uang yang diminta, admin selebriti TikTok tersebut malah tak menanggapi pesannya. Lewat akun Twitternya @viviratu, and dia membuat tweet dan menceritakan kejadiannya. Buat semua online shop, tolong dengan sangat belajar dari pengalaman aku. Orang ini sangat amat tidak profesional dalam perihal endorsement. Dari mulai cara baik-baik, tapi tetap nggak bisa diajak kerjasama. Ini orang jadi mungkin aku ngeluarin di sini. Tweet, tulis akun Twitter Vivi Ratuan, viral curhat pemilik online shop saat endorse seleb TikTok bikin kapok. Waduh. Nah jamaah, memang zaman sekarang di era digital bentuk transaksi atau perdagangan itu bermacam-macam. Salah satunya dengan endorsement. Nah makanya aku mau nanya sama guru kita nih, Ustazah Sifa. Ustazah, ini zaman sekarang nih kan banyak ya, ada selebgram, ada YouTubers, ada TikTokers. seleb YouTuber. Wah banyak nih seleb-seleb. Nah jadi sebenarnya nih menurut sudut pandang Islam, bagaimana nih terhadap transaksi jual beli di media sosial dengan sistem endorse seperti kejadian di artikel tersebut? Mohon penjelasannya Yang viral Ustazah. ya. Iya Terima betul. kasih izin para guru saya, ada Habib Usman, ada Ustadz Syam, dan para guru-guru di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukron lillah. Amma ba'd. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, menarik sekali kita bahas mengenai endorse. Siapa yang tidak kenal zaman sekarang mengenai endorse, apalagi para seleb ini bukan hanya dari televisi, tapi ada seleb TikTok, ada seleb YouTubers, ada selebgram, ada seleb Facebook dan lain sebagainya. Nah biasanya para seleb-seleb ini mematok harga atau jasa, kalau misalkan ada produk yang ingin dipasarkan oleh mereka, maka nanti mereka harus membayar biaya jasa tersebut untuk mempromosikannya. Betul. Bagaimana sebenarnya dalam Islam dibolehkan tidak promosi apalagi dengan bentuk endorse? Yang harus kita kenal pertama adalah dalam jual beli itu ada 5 yang harus ditekankan.
Pertama adalah place, tempatnya. Yang kedua price, harganya. Yang ketiga promosinya. Yang keempat people-nya, orangnya. Dan yang kelima adalah produk. Produk apa yang akan disampaikan? Kalau cuma ada produk tapi tidak ada orang yang mempromosikannya, tidak ada iklannya, tidak ada harganya, maka produk tersebut tidak akan laku juga. Atau cuma banyak iklannya di mana-mana, tapi ternyata produknya itu nol atau kosong. Tidak ada, tidak jelas, itu juga gharar, menipu jadinya. Nah, maka di sini 5 hal tersebut harus ditekankan, harus dikedepankan. Ada satu lagi kalau dalam Islam yang jangan ditinggalkan oleh seorang pedagang, yaitu pray, doa. Ya, doa itu salah satu mustajabun, alat penting untuk kesuksesan kita ketika berdagang atau berniaga dengan sesama manusia. Oleh karenanya jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Jadi promosi itu dalam bahasa agama disebut dengan at-tarwij. At-tarwij itu adalah mengenalkan suatu produk kepada konsumen dari produsen agar konsumen itu punya ketertarikan untuk membeli barangnya. Hukumnya boleh saja. Sebagaimana kaidah fikih al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayyadullad dalil ala tahrimiha. Asal mula hukumnya jual beli itu boleh. Illa ayyadullad dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil khusus yang mengharamkannya. Endorse itu boleh, sok silahkan. Boleh saja kita di endorse sebenarnya, saya pun demikian. Tapi yang harus kita perhatikan endorse atau promosi ini tidak melanggar syariat Islam. Betul. Bagaimana endorse yang melanggar syariat Islam? Pertama, endorse yang membuka aurat. Auratnya ditunjukkan kemana-mana yang bukan muhrimnya, itu melanggar syariat. Yang kedua, tidak ada unsur penipuan. Coba tolong jualin baju ini ya, difoto sama selebgramnya, warna bajunya biru tua. Pas dibeli sama konsumen biru muda. Waduh. Wah ini penipuan nih, gharar nih. Ya. Man ghasyana falaisa minna, kata Rasulullah. Siapa yang menipu dia bukan golongan kami. Jadi buat para selebgram atau seleb-seleb yang suka di-endorse atau para produsen yang suka nge-endorse artis, coba kita perhatikan jangan sampai di dalam transaksi endorse itu ada penipuan. Betul. Penipuan. Dan yang terakhir adalah harus profesional. Jadi tidak melanggar syariat, profesionalnya ini adalah dengan amanah. Jadi penting ya dalam transaksi endorsement itu sebenarnya diperbolehkan, tapi kita lebih selektif dalam Lebih memilih selektif, barangnya. profesional, amanah juga. Profesional, amanah. Kalau misalnya sudah ditentukan tanggal segini harus posting, harus iya, diupload. Nah posting. kita harus sesuai dengan ketentuannya. Betul, Masya Mas Allah, Mikdam. luar biasa, banyak banget nih ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini. Nah selanjutnya bicara soal transaksi atau berdagang nih, kadang aku juga pernah berdagang. Nah suka bingung nih, suka takut salah kalau misalnya ngasih harga. Nah ini aku mau tanyain ke Habib Usman nih, Bib. Bicara soal berdagang seperti Rasulullah juga berdagang kan ya. Betul. Nah aku nih misalnya menentukan harga dalam sudut pandang Islam nih bagaimana sih yang baik? Kalau misalnya kita nggak ngambil untung ya juga kita rugi, namanya berdagang kita cari untung kan. Tapi kalau kita ngambil untung kegedean juga takutnya zolim. Nah ini bagaimana nih cara menetapkan harga dalam transaksi jual beli dan apakah ada batasan yang diperbolehkan dan diharamkan dalam mengambil keuntungan nih dalam Islam? Mohon penjelasannya Habib silakan. Afwan saja, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiu'ul basir. Thumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan juga bisa mengamalkan untuk diri kita, untuk suami kita, istri kita, anak-anak kita sehingga mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Islam tidak pernah membatasi keuntungan. Keuntungan bisa banyak dan juga bisa sedikit. Kecuali sudah ada batasan harga tertentu di dalam pasaran tersebut. Misalkan ada yang jual beras pasarannya sekian. Ada yang jual
minyak sayur ataupun ini dan lain sebagainya, harganya sekian, itu tidak boleh dinaikkan terlampau tinggi di daerah-daerah tertentu. Harus mengikuti pasaran yang ada. Dan juga tidak boleh menipu ataupun mengelabuhinya. Dan juga kalau barang tersebut tidak ada standar harganya, boleh mengambil keuntungan yang besar. Dan juga banyak cerita sahabat Nabi besar Muhammad SAW yang dimana pernah disuruh sama Rasulullah untuk membeli kurban kambing. Yang dimana sahabat itu jalan, dikasih duit sama Rasulullah 1 dinar. Uang 1 dinar ini dipakai oleh sahabat tersebut dibeli 2 ekor kambing. Dicari yang murah. Yang satu harganya setengah dinar, yang satu setengah dinar. Akhirnya dia mendapatkan 2 ekor kambing. Dan akhirnya dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mendapatkan 1 dinar dan juga 1 ekor kambing. Karena apa? Kambing yang satu ternyata dijual dengan harga 1 dinar. Jadi mempunyai keuntungan. Sehingga Rasulullah SAW mendoakan, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan ridwan ya Allah Subhanahu wa taala. Ini dagang yang benar. Dan juga Jubair bin Awam pernah membeli tanah di kota suci Madinah. Yang dimana dia beli tanah tersebut pada zaman dulu, dia membeli kurang lebih dengan harga 170.000 dinar. Ketika Zubair bin Awam meninggal, anak beliau yang bernama Abdullah bin Zubair bin Awam, yang dimana anak tersebut menjualkan tanah tersebut dengan harga 1,6 juta dinar. Masya Allah. Itu berapa kali lipat? Mungkin bisa sampai 1000 kali lipat. 1000 kali lipat, jauh banget. Nggak jadi masalah, kenapa? Itu bitijarah, itu berdagang dan juga mempunyai ada ketentuan harga yang dimana dia jualkan. Oleh karena itu, seorang yang beriman dan juga dia mengerti dan memahamin, ada dagang yang benar, ada dagang yang tidak baik. Kalau misalkan harga di pasaran, misalkan beras harganya misalkan 10.000 1 kilonya, karena ada di daerah dijualnya sampai 80.000. Waduh. Oh, ini nggak benar karena harus sesuai dengan harga karena ini kebutuhan pokok. Betul. Ada juga misalkan dia jual bensin, pasaran di sini harga bensinnya cuma 10.000 1 liternya. 1 liter. Nah, ketika ada di daerah karena susah dan sulit dan lain sebagainya, diapin sampai 10 kali lipat, itu nggak boleh juga. Betul. Untung boleh sedikit. Seorang yang beriman hendaknya tidak mempersulit mukmin yang lainnya di dalam perdagangan dan juga tidak boleh mengelabuhi orang yang miskin ataupun menipu mereka dengan penjualan tersebut dengan harga yang sangat tinggi dan dinaikkan lagi lebih tingginya. Dan ingat, bagi setiap pedagang selayaknya dia mengingat sabda Nabi besar Muhammad SAW mendoakan, Rasulullah mendoakan orang-orang yang memudahkan saudaranya ketika di dalam berdagang. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza tada. Jelas Rasulullah mendoakan semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual dagangannya, dipermudah di dalam perdagangannya, ketika membeli dan ketika menunaikan utangnya, maka ini adalah doanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alamin, Masya Allah. Nah ini ada sesuatu yang pengen banget aku tanyain dari dulu nih. Katanya kalau misalnya jual beli itu harus ada akadnya nih. Benar nggak sih Ustadz Syam? Kalau misalnya kita berdagang nih harus ada akadnya. Dan prakteknya gimana sih? Langsung aja biar aku tuh bisa tahu nih akadnya dalam jual beli gimana. Saya terima penjualannya. Waduh, Oh, itu harus kayak akad kita mau nikah ya. Mobil pernikahan. Ya, mobil ini Latihan dengan harga ini dan ini. Gitu ya? Nantilah habis inilah. Oh, habis ini ya. Waduh, aku jadi penasaran banget nih. Baik jamaah, setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai tema kita hari ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.